Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu dan terima kasih banyak buat jamaah dari Lampung. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Terima kasih udah mampir ke studio. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Ya sebelum kita mulai pagi hari ini dengan tema kita dan juga pembahasan kita dengan guru-guru kita lihat dulu nih. Ada sebuah video tayangan yang sedang viral ya tentang Israel serang gedung berpenghuni. Ini dia tayangannya. Astagfirullah. Sampai kapan Ustadz? Ya Allah. Saudara-saudara kita digajah lepas dari penderitaan. Saya juga nggak tahu Bu, kita cuma bisa berdoa aja ya. Mudah-mudahan Allah berikan penyelesaiannya. Supaya bisa damai semuanya, hidupnya tenang. Masya Allah. Ibu namanya siapa Ibu? Sunarmiyati. Dari mana Ibu? Dari Lampung. Dari Lampung. Sama teman-temannya? Iya. Banyak Bu temannya? Alhamdulillah Itu banyak. sebenarnya Nah. ibu ini cuma datang sendiri. Tapi? Temennya yang ikut. Oh iya, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Suminariati. Makasih, Ustaz. Sumani. Susah. Iya. Ya Allah, silakan penjelasannya Ustaz. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah tidak akan tinggal diam dengan kepada orang yang menghilangkan nyawa dengan alasan tanpa alasan. Ketahuilah, ketika ada orang menghilangkan nyawa manusia, maka yang dihadapi adalah Allah, pemilik manusia itu. Makanya hati-hati, jangan sampai terjadi namanya pembunuhan. Ketika orang membunuh, maka siksaannya adalah mendapatkan murka dan laknat dari Allah. Sekali lagi, murka dan laknat dari Allah. Karena melanggar hakikat penciptaan manusia untuk apa? Untuk menjaga setiap jiwa, dijaga itu. Mohon maaf, tidak boleh kita menyakiti, melukai, apalagi mengambil hak orang. Hak hidup seseorang diambil ketika orang dibunuh, maka murka dan laknat Allah jatuh pada orang yang membunuh itu. Dan dimasukkan ke dalam neraka dan siksaannya sangat pedih di dalamnya. Nah, gimana kalau dia mau bertobat? Maka tobatnya harus meminta maaf dulu pada keluarga ahli warisnya sampai dapat ridho. Makanya dalam hukum Islam itu ada namanya qisas. Yang membunuh dan dibunuh. Dua-duanya diadili dapat ini Iya. ya. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Bu, pernah nggak ngelihat suaminya bengong? Pernah. Pernah Bu? Pernah Bu? Coba saya mau tanya sama yang ini, yang paling muda di antara semuanya. Bu, pernah lihat Bu suaminya bengong Bu? Ya, Tahu nggak Bu? Anak ibu juga suka bengong nggak yang laki? iya. Ibu namanya siapa? Ponijem. Ih, lagi lucu-lucunya ibunya, lucu luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibunya. Masya Allah, jamaah. Tahu nggak kalau suaminya lagi bengong, anak laki-lakinya mungkin lagi bengong yang udah berkeluarga, dia itu sebenarnya bukan bengong karena apa Bu? Dia lagi mikirin, aduh ini gimana ya nyelesain masalah. Dia nggak mau ngebebanin orang lain, dia nggak mau ngebebanin istrinya, dia nggak mau ngebebanin orang tuanya. Tapi itulah laki-laki sejati. Wow, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Seperti tema kita pagi hari ini nih ya. Temanya adalah lelaki sejati tidak bercerita, tapi berjuang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang salah jawab saat interview. Coba kita lihat tayangannya, ini dia.
Gak keles pas wawancara. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Gak diterima lah kalau wawancaranya lelaki sejati gak mau bercerita. Kalau misalnya ditanya dijawab. Ini Ditolak Masya langsung. Allah. Ini Bib nih, pertanyaan kita nih Bib nih. Mau Siap. izin nih Bib ya. Boleh. Apa benar dalam Islam Allah itu menciptakan laki-laki itu untuk memikul semua beban di pundaknya. Terutama untuk masalah keluarga ya. Atau mungkin pada saat dia telah menjadi kepala keluarga. Mohon izin penjelasannya. Allah. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Kasihan laki-laki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Laki-laki, Masya Allah. Laki-laki ini bentuk bukannya artinya kasar seperti apa. Laki-laki ini bentuknya kasar. Perempuan itu halus. Tapi ibu bukan makhluk halus, bukan. Ya. Perempuan itu lebih halus, laki-laki itu kasar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan laki-laki itu di luar, lebih kuat, lebih kokoh. Makanya maaf, tidak ada seorang nabi perempuan. Semua nabi kenapa? Memikul. Memikul beban, memikul tanggung jawab itu laki-laki. Maka dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Makanya Nabi SAW, Nabi mengatakan setiap dari kalian itu dimintakan pertanggungjawaban. Ya, karena laki-laki itu sosok yang kasar, maksudnya gagah, tegas, maka dia yang cari uang. Dia yang cari rezeki. Dia yang berusaha untuk, Masya Allah, menghidupi keluarganya. Ibu bisa lihat kadang-kadang laki-laki itu Bu, bukan jadi jangan perempuan itu merasa menang terus. Laki-laki itu kadang-kadang dia beli sayuran, makan sayur, itu laki-laki dia cuma ngambil kuahnya, isinya dia nggak ambil. Buat siapa isi kuah tersebut? Buat keluarganya. Biar istrinya yang makan sayurnya, biar anak-anaknya yang makan sayurnya. Suami ngambil apa? Suami banyakin kuahnya. Coba tanya kameramen, betul pasti. Pulang malam-malam lihat ada sayur cuman ngapa? Kesian keluarga besok belum makan. Artinya ada tanggung jawab. Tanggung jawab seorang laki-laki itu besar. Bukan hanya tanggung jawab di dunia memenuhi kebutuhan daripada keluarganya. Mereka juga laki-laki ikut tanggung jawab di dunia, juga tanggung jawab di akhirat. Bagaimana mereka bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Masya tanggungan Allah. daripada pimpinan rumah tangga. Untuk ngajarin anak dan istrinya. Betul pastinya, Masya istri, Allah. anak-anaknya semuanya. Makasih banyak Habib. Jazakallah Baik. khair ilmunya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Tadi kan tema kita kan kalau laki-laki itu kan gak banyak bercerita, diem aja. Tapi dia ini tanggung jawab gitu loh. Nah atau mungkin berjuang ya sesuai tema kita. Pertanyaannya, boleh gak sebenarnya laki-laki bercerita ngeluh gitu loh. Gak boleh ngeluh sama sekali ke orang tua, sama istri, sama anak. Coba Ustaznya mohon izin. Terus kita ngeluhnya ke siapa? Terstres. Ntar banyak beban malah jadi gila katanya. Siap. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tapi Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli, guru Ustaz Maulana, guru kami Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan 5859. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
Benarkah laki-laki mutlak tidak boleh bercerita? Bercerita boleh, tapi bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, mereka dipimpin salat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai salat, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Maka Nabi mengatakan, "Tidak, aku sedang sehat dan bugar." Kata Umar bin Khattab, "Kami mendengar setiap engkau bergerak ada bunyi daripada tulang-tulang sendimu ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Saya sehat, alhamdulillah saya sehat." Maka Umar bin Khattab mendesak Nabi SAW, "Apa yang berbunyi itu ya Rasulullah? Kami mendengar tulang-tulangmu bergeser." Maka Nabi pun mengangkat jubahnya. Ternyata Nabi sedang mengikat perutnya dengan batu-batu kerikil karena Nabi sedang menahan lapar, sudah tidak makan beberapa hari. Subhanallah. Nabi SAW pun ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengira kami para sahabatmu ini akan membiarkanmu kelaparan jikalau engkau bercerita kepada kami?" Maka Nabi SAW menjawab, "Aku tidak bercerita karena tidak mungkin aku merasa kenyang sedangkan ada umatku yang kelaparan. Biarlah laparku hari ini menjadi penebus bagi umatku agar umatku tidak kelaparan di dunia dan terlebih lagi tidak kelaparan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala." Urusan bersama, urusan umat, Nabi tidak bercerita. Urusan daripada dirinya sendiri, Nabi tidak pernah mengeluh. Tapi kalau sudah urusan syariat, Nabi juga bercerita. Ketika Nabi SAW sepulangnya daripada Gua Hira, dari Jabal Nur, Nabi SAW datang kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Aku berjumpa sosok yang sangat besar yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Bahkan aku demam, tolong kompres aku," kata Nabi SAW. Jadi ada kalanya lelaki bercerita, ada kalanya laki-laki menahan daripada ceritanya. Masya Allah. Tapi cerita dengan orang yang tepat juga. Betul sekali. Bisa menyelesaikan masalah. Betul. Jangan cerita sama murid ember. Malah bukan selesai masalahnya diceritain juga sama Jangan orang lain. juga cerita Nauzubillah min kepada dzalik. orang yang kira-kira penderitaan dia lebih besar. Nabi gak cerita kalau lagi lapar karena dia tahu sahabat yang lain juga lapar. Makasih banyak Ustaz Syam. Iya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ngomong-ngomong bercerita. Apa tuh? Aku nih mau cerita ini nih. Apa? Kepada semua jamaah, jangan lupa ya. Nih alhamdulillahirrahmanirrahim CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ya ini Masya Allah ya. Ayo dipoto dulu buat jamaah yang di rumah. Dikirim ke grup keluarganya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat semuanya ya. Oke nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.